kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ingat kalian siapkan dulu buku pelajaran dan alat tulisnya agar bisa mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini. Nanti kalian bisa membuat rangkuman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 2 subtema 3. Pada tema 2 subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang menyayangi tumbuhan. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari ya kali ini ya? Kita langsung saja ikuti pembelajaran tema 2 subtema 3. Tema 2 subtema 3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP. Pernahkah kalian melihat bunga mawar? Pasti semua pernah ya. Tanaman bunga mawar dapat berkembang biak secara alami menggunakan biji. Tanaman bunga mawar juga dapat berkembang biak secara buatan menggunakan setek batang. Setek batang adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menanam potongan batang tanaman. Setelah ditanam, tanaman bunga mawar harus dirawat dengan baik. Perhatikan penjelasan berikut tentang cara perawatan tanaman bunga mawar. Tanaman bunga mawar harus dirawat dengan benar setelah ditanam. Tanaman bunga mawar dirawat agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Cara perawatan bunga mawar meliputi penyiraman, pemupukan, dan penyiangan rumput liar. Tanaman bunga mawar sebaiknya disirami 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Tanaman dapat disirami menggunakan gembor atau semprotan air. Sebelum menyirami tanaman, sebaiknya melihat keadaan media tanam terlebih dahulu. Apabila media tanam masih basah, tanaman bunga mawar sebaiknya tidak perlu disiram. Apabila media tanam sudah kering, tanaman bunga mawar sebaiknya disirami. Media tanam yang terlalu basah membuat akar tanaman bunga mawar membusuk dan mati. Media tanam yang terlalu kering membuat tanaman layu karena kekurangan air. Media tanam di sekitar tanaman bunga mawar sebaiknya dipupuk secara teratur. Pemupukan dapat dilakukan 15 sampai dengan 20 hari sekali. Pupuk yang digunakan antara lain pupuk kandang dan NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman sebaiknya disiangi secara teratur. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Rumput liar tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman bunga mawar. Itulah cara merawat tanaman bunga mawar. Di pesisir pantai ada hutan bakau yang sangat penting dijaga kelestariannya. Bagaimana cara melestarikan hutan bakau? Perhatikan penjelasan berikut ini. Hutan bakau
adalah hutan di daerah dekat pantai yang dipengaruhi air payau dan ditumbuhi oleh pohon bakau. Di hutan bakau juga dapat ditemukan beberapa jenis hewan yang hidup di sana. Sebagai contoh, kera, burung, kepiting, dan ikan. Hutan bakau memiliki banyak manfaat. Hutan bakau dapat meredam gelombang air laut. Hutan bakau dapat mencegah terjadinya peristiwa pengikisan tanah oleh gelombang air laut. Hutan bakau dapat menjadi habitat atau tempat hidup hewan-hewan yang hidup di air payau. Hutan bakau juga dapat dijadikan objek wisata. Hutan bakau harus dirawat dan dilestarikan. Bagaimana cara merawat dan melestarikan hutan bakau? Cara merawat dan melestarikan hutan bakau sebagai berikut. 1. Penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara menyiangi tumbuhan pengganggu di sekitar pohon bakau. Contoh tumbuhan pengganggu tersebut adalah tumbuhan paku-pakuan. 2. Penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan mengganti pohon bakau yang telah mati. Caranya dengan menanam pohon bakau yang berumur sama dengan pohon bakau yang telah mati. Kegiatan penyulaman ini dilakukan dengan tujuan agar pohon bakau di hutan bakau tumbuh seragam. 3. Penanganan hama pada bibit pohon bakau. Hama-hama yang menyerang bibit pohon bakau antara lain keong dan ulat daun. Hama-hama itu dapat memakan bibit pohon bakau. Hama keong diatasi dengan mengambil keong yang menempel pada bibit pohon bakau. Hama ulat daun diatasi dengan menyemprotkan obat pembasmi serangga pada bibit pohon bakau. Beberapa kegiatan manusia dapat merusak hutan bakau. Sebagai contoh, kegiatan mencari kepiting di sekitar hutan bakau yang ditumbuhi bibit pohon bakau. Manusia dapat tidak sengaja menginjak bibit pohon bakau tersebut. Bibit pohon bakau pun dapat mati. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat berjalan di hutan bakau. Langkah sederhana ini dapat berperan dalam menjaga kelestarian hutan bakau. Jadi, ayo lestarikan hutan bakau bersama-sama. Informasi tentang cara perawatan tumbuhan juga dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh suatu informasi. Saat melakukan wawancara, pewawancara akan bertanya kepada narasumber menggunakan kata-kata tanya sebagai berikut. 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan.
Contoh, apa nama tanaman bunga di halaman rumahmu? 2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang menanam tanaman bunga tersebut? 3. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu menyiram tanaman bunga tersebut? 4. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu menanam tanaman bunga tersebut? 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa kamu memilih tanaman bunga tersebut untuk ditanam? 6. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman bunga tersebut? Membuat karya dekoratif menggunakan unsur rupa. Keindahan bunga mawar dapat dijadikan ide untuk membuat gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan teknik menghias. Gambar dekoratif juga dibuat menggunakan unsur rupa. Unsur-unsur rupa yang dapat digunakan yaitu titik dan garis. Pada pembelajaran tema 1, kita sudah mengenal macam-macam titik. Selain titik, unsur garis juga bermacam-macam, seperti garis lurus, garis zigzag, garis spiral, garis lengkung, garis gelombang. Sebelum membuat gambar dekoratif, buatlah rancangan karya terlebih dahulu. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Rancangan karya dibuat menggunakan pensil dan penghapus pada kertas gambar. Berikut contoh rancangan karya gambar dekoratif. Setelah rancangan karya gambar dekoratif dibuat, barulah kita membuat gambar dekoratif. Berikut langkah-langkah membuat gambar dekoratif. 1. Menyiapkan alat seperti pensil, penghapus, penggaris, pensil warna. Media, kertas gambar, dan rancangan karya. 2. Membuat garis tepi. 3. Membuat gambar sesuai rancangan. 4. Menghias gambar menggunakan unsur titik dan garis. 5. Gambar dekoratif sudah jadi. Melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang telah dilengkapi bilangan. Pada garis bilangan berlaku 1. Bilangan yang letaknya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. 2.
bilangan yang letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Berikut contoh penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Perhatikan penjelasan berikut. Penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Contohnya 3 ditambah 5. Nih, sebelum melakukan penjumlahan, kita buat dulu garis bilangannya. Saat membuat garis bilangan, ingat gunakan penggaris agar garisnya bisa lurus. Kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangan. Ingat gunakan penggaris ya anak-anak. Jaraknya juga harus sama, kalau bisa sama ya antar bilangannya. Lalu kita isi bilangannya. Dimulai dari bilangan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu ya anak-anak. Garis bilangannya sudah jadi. Sekarang kita buat garis dari bilangan 0 bergerak ke kanan 3 langkah. Ini ya 3, ini berarti 3 langkah dari 0. 1, 2, 3. Berarti pada bilangan 3 di sini. Bilangan 3. Kita buat garis di sini. 3. Ini ya. Ini bilangan 3 harus tepat di angka 3. Ditambah 5. Nah, 3 ini sudah tadi ditambah 5. Berarti dari angka 3 ini, dari bilangan 3 ini bergerak ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai pada bilangan 8. Nih, di sini ya bergerak 5 langkah ke kanan dari bilangan 3. Nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sudah sampai pada bilangan 8. Jadi 3 ditambah 5 itu hasilnya 8. Di sini kita buat lagi garis untuk hasilnya ya. Dari 0 sampai bilangan 8 ini merupakan hasilnya. Ya, hasilnya dari 0 sampai pada bilangan 8 ini namanya hasil penjumlahan. Ya, nanti ada 3 garis nanti. Yang pertama itu untuk bilangan yang akan dijumlahkan. Lalu ini untuk bilangan penjumlahnya. Nah, lalu yang ini untuk hasilnya. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Itu ya anak-anak. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari kali ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, diantaranya kita telah mempelajari tentang cara perawatan tanaman bunga mawar dan juga cara perawatan hutan bakau.
Itu ya, yang sudah kita pelajari tadi. Tadi juga kita telah mempelajari tentang cara sebelum melakukan wawancara. Yang harus dipersiapkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau membuat pertanyaan itu harus ada kata tanyanya. Kita sudah pelajari tadi itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang membuat rancangan dekoratif. Nah, kita juga telah mempelajari membuat gambar dekoratif. Ada unsur-unsur gambarnya itu, ada unsur titik dan juga unsur garis. Sebagai tugas di rumah, nanti kalian gambarlah gambar dekoratif bentuk bunga mawar. Nah, seperti contoh yang pada pembelajaran tadi itu ya. Ingat, harus ada unsur titik sama unsur garisnya. Itu ya anak-anak, tugas kalian membuat gambar dekoratif. Nah, bentuknya bunga mawar seperti pada pembelajaran tadi. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Tadi sudah dipelajari juga ya. Garis bilangan itu adalah garis yang sudah terdapat bilangan. Nah, tadi kalau pada garis bilangan itu semakin ke kanan angkanya atau bilangannya semakin besar. Kalau semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Cukup sampai di sini.